adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan, tapi ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Kumpulan kebenaran ilmiah awam. Orang awam itu walaupun tidak sekolah, tidak mondok, tapi kebenaran secara ilmiah standar universal itu sama, semua paham. Ini saja Nasabah Alwi itu oleh kebenaran ilmiah standar awam yang tidak sekolah, tidak pesantren tertolak. Bagaimana penjelasannya? Kebenaran ilmiah itu ada dua. Yang pertama logis, yang kedua adalah empiris verifikatif. Jadi harus masuk akal dan harus dapat dibuktikan. Orang desa yang tidak sekolah, kalau dia punya tetangga, saya punya tangga Ki Ukit punya anaknya 3, kemudian ada orang ceramah Ki Ukit punya anak 4, pasti saya orang awam ini mengatakan orang itu salah. Kebenaran secara ilmiah apabila orang-orang dari masyarakat Indonesia ini mendengarkan, mau membaca tulisan saya itu, bagaimana kronologis mereka mengaku sebagai turun Nabi, saya yakin semua orang Indonesia secara standar ilmiah awam saja itu semuanya akan menolak Nasabah Alwi. Bagaimana tidak ditolak? Nasab yang selama 550 tahun tidak dicatat, tiba-tiba muncul sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ilmiah itu kan tambah satu, selain logis, dia verifikatif dan juga harus pragmatis. Ada nggak manfaatnya? Kalau misalnya kita kaji, ini Nasabah Alwi ini banyak manfaatnya. Jadi sudah masuk dalam kategori kebenaran ilmiah secara mutlak. Bahwa kebenaran ilmiah itu pertama harus logis, dia harus masuk akal. Ini bagaimana masuk akal? Kitab-kitab 550 tahun yang ditulis tidak menyebutkan, tiba-tiba muncul setelah 550 tahun. Kalau saya ditanyakan yang sekarang ramai tesis-tesis itu, saya belum melihat, tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmit Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktabanur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia.
Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip-manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Buku Menakar Kesiahan Nasab Habib, kemudian buku Terputusnya Nasab Habib, kemudian buku Metodologi Ilmu Nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Turun Nabi, benarkah? Tanda tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama, apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aon bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Khadim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Khadim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal, mereka mencangkok Bani Ahdal. Kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok. Akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi.
Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Jadi saya langsung jujuk ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon, semuanya husnudzon, kita berhusnudzon saja. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, karena namanya catatan itu sampai cari ya tidak mungkin lengkap. Bagaimana kita husnudzon terhadap sesuatu yang qat'i, yang sudah jelas, karena sudah ada hasilnya, verifikatif, scientific evidence bahwa secara biologi para kabib ini bukan turunan Nabi. Lalu kita husnudzoni bahwa itu turunan Nabi, tidak bisa lagi. Kalau kemarin-kemarin waktu baru masih secara kajian pustaka bahwa kabib-kabib yang turun Nabi itu tidak apa-apa, husnudzon juga. Tapi ketika seorang doktor yang membidangi bidangnya biologi dan genetika sudah mengatakan bahwa secara ilmunya dia berani menyimpulkan bahwa kabib-kabib Ba'lawi itu bukan turun Nabi, maka kita harus jangan husnudzon pada Ba'lawi, husnudzon pada dokter-dokter ini. Mereka tidak mungkin berani berbohong. Kenapa? Kalau dia berbohong, maka dia sama saja meruntuhkan kredibilitas, kredensi, kapabilitas, bahkan jabatan mereka yang telah lama mereka bangun. Kalau sampai ini kesimpulan mereka ini adalah tidak sesuai dengan hakikat ilmiah. Dan ini bukan hanya Dr. Sugeng Sugiharto, bukan hanya Dr. Ari Kaim dari Indonesia, yang menurut saya mereka lebih pintar sebenarnya dari luar negeri, tapi juga sebagai bahan referensi Dr. Umar Zaid dari Timur Tengah itu sudah mengatakan hal yang sama, bahwa hasil tes DNA dari para orang-orang yang mengaku turunan Nabi yang ada di Hadramaut tidak terbukti mereka keturunan Nabi, bahkan bukan hanya tidak terbukti sebagai turunan Nabi, mereka tidak terbukti keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Kemudian Dr. Abdullah Asyuaibi dari Yaman juga, seorang dokter pakar DNA, ahli biologi dari Yaman, Dr. Abdullah Asyuaibi sudah mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan Nabi berdasarkan DNA-nya. Turunan Nabi harus ber-DNA haplogrupnya J sebagai ciri awal sebelum dilihat ciri-ciri yang lainnya. Sementara ciri awal saja Ba'lawi ini tidak ada kode haplogrup J-nya. Ini dokter dari Yaman. Kemudian ahli fatwa Yaman, mufti Yaman, Syekh Sarafuddin Samsuddin mengatakan bahwa Ba'lawi secara kajian ilmu nasab tidak termasuk sebagai keturunan Nabi. Ini udah dua tuh pakar dari Yaman. Pertama pakar DNA yaitu Dr. Abdullah Asyuaibi, kemudian muftinya, pakar fatwanya sudah mengatakan mereka bukan turunan Nabi. Kabib-kabib Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Satu lagi seorang ulama hadis namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, orang semua banyak kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan Ba'lawi Al-Ahdal Al-Qudaimi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian seorang dokter dari Irak, seorang nakib daripada Naqabatul Asraf fil Alam Al-Islami dari Irak, Dr. Yasin Al-Kalidari, Dr. Yasin Al-Kalidari, seorang ilmuwan di Irak yang sangat terkenal. Lihat berita-berita tentangnya banyak sekali di YouTube-nya, banyak keterangan bagaimana dia meneliti nasab-nasab di Irak, bagaimana Hazariyah ini juga menguasai Irak. Orang-orang yang mengaku turun Nabi di Irak juga ternyata orang-orang Hazar yang sama, walaupun mereka bukan berhaplogrup daripada G, tetapi ada turunan-turunan dari Hazar. Ini sudah terbukti di Irak yang sama, di Iran juga sama. Jadi
fenomena Khazarian ini bukan hanya fenomena di Israel dan di Indonesia, tetapi juga nampaknya merupakan pola yang sama, mereka ingin menguasai dunia. Nah, Dr. Yasin Ali Al-Khaledari ini dari Irak sudah menyimpulkan bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Juga Syekh Abu Bakr At-Turbani, Syekh Ahmad bin Abu Bakr At-Turbani mengatakan Ba'lawi bukan turunan Nabi. Kemudian juga Syekh Murad Sukri Tuwaidan menyatakan bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi. Syekh Profesor Ali At-Tantawi menyatakan juga bahwa mereka Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Walaupun kesimpulan mereka berdasar, tambah satu lagi, pakar sejarah Yaman namanya Dr. Nabil Al-Qurhi sudah mengatakan Ba'lawi juga bukan turunan Nabi. Walaupun dari tesis-tesis mereka ini tidaklah lengkap sebagaimana saya menyusuri sampai ke bawah, tetapi mereka telah meyakini walaupun hanya berdasarkan satu adna qarinatin bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi, karena mereka orang Yaman, mereka tahu bagaimana keluarga Ba'lawi. Tetapi karena kita orang Indonesia yang tidak mengerti bagaimana sosiologi, antropologi para Ba'lawi di Yaman, maka kita lebih tajam, kita lebih dalam di dalam menelitinya. Maka saya kira dari para ulama-ulama pendahulu yang telah mengatakan Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, memang kesimpulan yang sangat terperinci dan komprehensif baru dari Indonesia pada 2023-2024 ini. Dan ini akan menjadi referensi bagi anak cucu kita ke depan agar mereka mewaspadai. Bukan hanya dari Ba'lawi, mungkin saja nanti akan muncul orang-orang juga dari klan yang lain mengaku sebagai keturunan Nabi. Maka apabila di suatu waktu, di suatu masa yang akan datang, ada lagi sebuah klan seperti Ba'lawi yang mampu untuk agak kebohongan mereka dalam tanda kutip selama 550 tahun mengaku sebagai keturunan Nabi dan baru terbongkar pada 2023 dengan pemberitaan yang sangat masif sampai Asia Tenggara, bahkan ini menjadi perhatian di dunia Islam. Ini jangan sampai nanti kalau suatu masa anak cucu kita ada lagi orang-orang yang mengaku seperti ini, mereka itu tidak mempunyai tameng, tidak mempunyai senjata untuk menamingi mereka dari klaim-klaim seperti itu. Dengan adanya 2023, 2024 ini oleh para pendekar-pendekar yang hadir hari ini dan yang lainnya, bahwa nanti anak cucu kita insya Allah tidak akan seperti kita, tidak akan seperti kita dari sejak kecil sampai kemarin itu mengaku orang, menghargai orang sebagai turun Nabi padahal mereka tidak ada kaitan dengan Nabi. Menciumi tangan yang dianggap sebagai turun Nabi, ternyata tangan mereka bukan tangan cucu Nabi. Kita bersedekah pada orang yang kita anggap sebagai cucu Nabi, ternyata kita bersedekah pada orang yang bukan cucu Nabi. Bagaimana sakitnya hati kita hari ini. Nah, jangan sampai itu semua terulang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Maka segala kesimpulan hari ini dibukukan, dan kita sudah membukukan itu. Kita juga sedang mencetak buku-buku yang lain agar kalau memang buku yang satu dihancurkan tapi buku yang lain tidak bisa dihancurkan. Bahkan kita harus sembunyikan, dicor perjalanan pada tahun ini, sembunyikan sehingga walaupun ada sebuah kekuatan untuk menghancurkan semua berita, mungkin YouTube ini akan dipreteli beritanya, di web akan dipreteli beritanya, sehingga 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan hilang lagi ini masalah ini, tapi tidak akan bisa. Dan oleh karena itu kita akan berikan resonansi semangat ini pada seluruh Nusantara, bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang telah terbukti sebagai bangsa yang telah mampu untuk membangun peradaban Nusantara, mencapai puncak kejayaannya sebagai Bani Sailendra. Bangsa Nusantara sebagai Bani Sailendra, dari Sumatera, kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bali, Madura, semuanya satu saudara, Bani Sailendra, Bani Nusantara yang telah terbukti mampu membangun peradaban Atlantis di masa lalu, kemudian masa Nusantara dan masa Indonesia. Dan untuk masa depan kita pun akan mempertegas kepada anak cucu kita bahwa akhlak itu penting,
tetapi kehormatan kita sebagai bangsa itu jauh lebih penting. Adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata, dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rabbi bil makhdumi li Nahdlatil Ulama undur wala tatrukanna khidmatal hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Makhdum, kami memohon, jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya, sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya ya Allah. Ya Rabbi bil qasim iksim li jam'iyyatina qasman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Ya Allah, dengan barokah dari Sunan Qasim, Sunan Derajat, ya Rabb, jadikan jam'iyah kami Nahdlatul Ulama dapat mengalahkan musuh-musuhnya min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Nahnu ashabul haq, nahnu as-sawadul azam. Kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para awliyaut tis'ah, yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Ja'fari khallis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimi. Dengan barakah Sunan Ja'far, Sunan Kudus ya Allah, khallis aqidatana, bersihkan akidah-akidah kami, min syubbahil wahabiyah, dari kekeliruan-kekeliruan wahabiyah, wa akhwat wahabiyah, minasyi'ah wal khawarij wal mu'tajilah wal qadariyah wal jabriyah wal qaramitah wal ibadiyah. Bersihkan kami, teguhkanlah kami ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, ala tariqatil para kiai, ala tariqati ulama Nahdlatul Ulama, ala tariqatil awliya tis'ah, ala tariqatil pesantren. Itulah Islam yang benar, Islam yang sanadan an sanadin, jailan an jailin, diwariskan secara lumintu turun temurun dari guru kita, mendapatkannya dari gurunya, terus sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bergeser dari para kiai-kiai pesantren jika kita ingin siratal mustaqim ala tariqil haq. Ada siratal mustaqim, jalannya lurus, tapi jalannya enggak benar. Makanya ihdinas siratal mustaqim, musuhnya adalah Yahudi dan Nasrani dari akidah. Tariqin mustaqim adalah di dalam sirat itu banyak tara'iq. Kalau kita ingin selamat dan cepat menuju kebenaran,
yang diinginkan Allah, maka kita harus berjalan di siratal mustaqim itu dengan aqwami tariqin, jalan yang paling lurus, lorong-lorong yang paling lurus. Makanya Nahdlatul Ulama kalau mau berhenti sambutan, berhenti ceramah, dia bilang wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum berhenti. Contoh wallahul muwaffiq. Kalau menurut saya yang bagus secara ilmu nahu, karena mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, wallahu ma'rifat, al-muwaffiq khobarnya ma'rifat. Ini lebih bagus ditaroin domir fasol. Yafsilu bainal mubtada wal khobar. Li'annahu law lam yu'ta bidomiril fasli lahtamala ayakuna al-muwaffiq khobaron au sifatan anil lah. Tapi ketika pakai domir fasol, wallahu huwal muwaffiq, maka jelaslah al-muwaffiq ini menjadi khobar daripada wallahu. Jadi bagusnya wallahu huwal muwaffiq ila aqwami tariqin, yang bagus daripada aqwami tariqi dengan menggunakan alif lam. Kenapa? Aqwam adalah isim tafdil yang lebih bagus, dia ini mudhofnya kepada jama, aqwamit tariq. Maka ketika dia tidak mudhaf kepada jama, mudhaf kepada mufrad. Jadi itu ya teman-teman, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya juga ikut berkomentar tentang pidato dari Kiai Miftahul Ahyar dan Gus Yahya ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam pidatonya itu NU harus ada di depan, siapa yang berani melawan NU gitu ya, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya Kiai Iman ini mendorong atau mendukung PBNU gitu ya teman-teman. Tapi Kiai Miftahul Ahyar dan Gus Yahya menentang tesis yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.